menyimpulkan bahwa beliau adalah orang yang selama hidupnya menolong perjuangan agama. Walaupun saya kenal enggak baru kali ini, tapi nama tersematkan pada seseorang yang ini menjadi doa buat si anak yang diberikan nama saat bayi oleh orang tuanya. Bukan cuma nolongin agama, saat masih di dunia, udah meninggal dunia, banyak lisan yang berzikir dari lantaran keberadaan beliau di alam kubur. Kan banyak betul Pak, tadi dosa kita rontok pada saat kita baca zikir, pada saat kita membaca maulid, bahkan pada saat kita membaca salawat kepada kanjeng Nabi, maka tak terhitung sudah berapa kali kita mendapatkan salawat dari Allah, rahmat diberikan. Orangnya sudah meninggal, tapi menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ya maaf, karena itu di dalam surat Al-Hadid Allah memberikan sebuah peringatan kepada kita supaya enggak terlalu silau dengan urusan dunia. Nih pelajarannya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahmu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ini yang Allah ingetin. Jadi kalau ada orang yang sampai melupakan satu kejadian yang akan dirasakan pada saat di alam kubur, pada saat nanti dibangkitkan gara-gara urusan dunia, ini ayat mengingatkan, ketahuilah oleh kalian wahai para hambaku, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia la'ibun permainan, walahun dan senda gurau, wazinatun dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum dan main bangga-bangga di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad dan main banyak-banyakan harta dan anak. Kalau urusan harta kagak ada cukupnya, giliran ibadah aja udah cepet ngasolnya. Jemaah, apa yang terjadi di bulan Ramadan? Siang kita puasa, malam kita masih tarawih 23 rakaat lagi. Enggak ada ngasonya. Kenapa? Karena tahu semua amalan kita dilihat oleh Allah. Tapi kenapa giliran di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, kita tidak melakukan ibadah semangat yang kita punya seperti di bulan Ramadan? Ini yang menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman dari manusia itu yazid wa yanqus. Dia bertambah, dia berkurang. Tapi kalau dari bulan Ramadan ke Syawal kayaknya bukan berkurang, brosot itu dia. Orang kita soleh banget giliran di bulan Ramadan, yang halal ente bisa tahanin karena takut tunduk kepada Allah. Makan kan halal, boleh, tapi karena Allah perintahkan untuk berpuasa, kita nyerah sama Allah, takut. Cuma rasa itu menjadi sangat kuat pada saat di bulan Ramadan. Padahal jemaah sekalian berbahagia, almarhum al-maghfurah menjadi potret contoh buat kita. Makanya ayatnya tadi saya baca di pembuka, nggak boleh sama hidupnya, matinya orang yang selalu melakukan kebaikan dengan orang yang tidak pernah peduli dengan kebaikan. Am hasibal ladzina ijtarau sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Enggak boleh sama hidupnya matinya orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan.
maka nggak bisa kita menolak kenyataan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran perihal kedudukan almarhum. Belum pernah ketemu kita boleh jadi, tapi ayat ini menceritakan tentang siapa almarhum, hidupnya dan matinya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, nggak boleh sama. Dia harus mendapatkan perlakuan manja. Kan yang mati banyak Bapak Ibu, tapi yang dibikinin haul nggak semuanya. Dan ukuran haul apalagi udah ke-11, rada susah ngumpulin orang banyak kayak begini. Kayak Wadimor kebagian semuanya. Bener apa enggak? Yang di belakang udah kebagian. Kebagian kok. Yang paling deket kipas angin mangkuk tuh udah kebagian. Jemaah, menunjukkan bahwa almarhum adalah orang yang dermawan. Kita pindah kepada hikmah kedua tentang birrul walidain. Bikin haul nih, makanya saya begitu apresiat kepada keluarga almarhum, anak keturunannya. Berbakti kepada kedua orang tua itu berat. Kalau nggak ditolongin sama Allah nggak bisa. Kita buka dalilnya ketika Imam Ghazali dalam kitab Mukasyfatul Qulub, beliau menyampaikan sebuah hadis di mana ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi dan kemudian berkata, ya Rasulullah, inni ashtahil jihada wala aqdiru alaih. Ya Rasulullah, aku pengen jihad tapi aku nggak punya kemampuan. Wala aqdiru alaih. Apa yang ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min walidayka ahadun, masih ada nggak salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala ummi. Sahabat itu atau menjawab, ibuku. Jemaah, lihat apa pesan Nabi kemudian. Fas'alillaha fi birriha. Maka mintalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk bisa berbuat baik kepada ibumu. Minta tolong kepada Allah, fas'alillaha fi birriha. Kalau ada seorang anak yang bahkan saat orang tuanya telah meninggal dunia, kemudian masih diberikan sebuah kejutan hadiah besar, dihaulkan, jemaah, pasti anak keturunannya bukan orang sembarangan. Wah, banyak anak Pak. Jangan kata orang tuanya udah mati, orang tuanya masih hidup juga kagak open. Banyak gak kita ketemu? Gak sabar dia nungguin emak bapaknya mati. Gak sabar. Contohnya dari mana? Ketika dia gak ngelongok-ngelongok emak bapaknya yang masih hidup di waktu tuanya. Kan dia udah kagak sabar, pengen buru-buru gak ngeliat bapak emaknya. Ustadz, saya nggak ada waktu, saya punya kesibukan. Ibu bapak ente nggak pernah berkata itu. Bahkan mereka rela terjaga di waktu malam. Dia memelihara engkau dan memberikan semua kebutuhanmu. Giliran anak, dia punya banyak berhitung. Jangan kata urusan duit. Kadang-kadang jagain orang tua di rumah sakit aja adik sama abang main iri-irian. Loh kan, yang ngomong orang tua lagi. Padahal nggak keluar duit. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini yang disampaikan oleh Nabi, fas'alillah fi birriha fa idza fa'alta dzalika. Nih lihat nih yang terjadi kepada anak almarhum. Fa idza fa'alta dzalika, dan boleh jadi terjadi pada diri kita semua. Fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kalau ente udah bisa menyenangkan orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, ente mendapatkan pahala haji, umrah dan jihad. Shallu ala Nabi. Jangan kata kita Pak, siapa yang gak kenal dengan Abdullah ibnu Umar?